Situasi pasar saham sekarang ini memang serba salah karena yang naik, sekali lagi, yang naik hanya tiga itu. TPIA, brand, dan juga aman. Yang sayangnya kita tahu secara fundamental, kita nggak mungkin beli saham-saham tersebut. Valuasinya nggak masuk akal, ya. Tapi nyatanya dengan market cap total 25% dari total pasar modal kita, ya mau tidak mau orang semuanya ngelihat ke situ. Dan ketika ada saham nggak jelas naik setinggi itu, otomatis investor asing juga. Ini yang menjelaskan Pak Antoni dan juga Pak Haji, asing keluar terus. Bukan keluar dari Astra, tapi keluar dari pasar modal kita. Karena nggak cuma Astra yang net sell asing. Semua saham lain, BRI sekarang dijual. BCA dijual asingnya. Indofood semuanya dijual. Asing itu keluar dari sini, Pak. Bukan hanya dari Astra gitu loh. Jadi dimanapun mereka pegang saham, itu yang mereka jualan. Karena situasi pasar yang sangat-sangat tidak wajar karena dikuasai oleh saham-saham yang entah itu saham apa gitu ya. TPIA, Brand sama Aman. Udah gitu untuk Astra memang ada informasi yang memang benar adanya bahwa penjualan mobil itu turun di 2024 ini. Itu juga sebenarnya bukan sesuatu yang terlalu jelek, itu bagian dari siklus. Sama kayak harga batu bara nggak mungkin naik terus, penjualan otomotif juga tidak mungkin naik terus. Kadang ada periode-periode tertentu di mana dia itu turun. Ya lagian kita bisa lihatlah Jakarta, Bandung udah macet banget kan. Memang mungkin sengaja dikurangi gitu ya, dan memang sekarang udah mulai migrasi juga ke mobil listrik kan. Jadi mobil-mobil itu tuh memang memang sengaja dikurangi gitu. Intinya itu bukan sesuatu yang jelek ya, tapi itu menjadi sentimen negatif untuk Astra. Dan dalam situasi pasar seperti sekarang di mana asing keluar terus karena pasar modal kita lagi nggak jelas, ya jadilah sahamnya turun sampai sekarang. Padahal perusahaan masih akan bayar dividen dan kinerjanya di tahun 2023 kemarin itu naik, tumbuh. Laba dia kemarin itu all time high. Tapi bagaimana penjelasannya harga sahamnya malah sama seperti tahun 2020? Nggak logis, Bang, nggak logis. Saya sendiri pada titik ini mulai mikir, apa kita keluar aja ya dari market kita ini? Karena cara mainnya udah berubah setahun terakhir ini, ya. Terutama sejak Aman, Aman ini kan IPO bulan Juli 2023, Juni apa Juli saya lupa. Brand bulan Oktober 2023. Jadi memang setahun terakhir ini nih Pak, sebelum itu nggak ada masalah. Setahun terakhir ini ketika saham-saham aneh ini naik terus, ya, semua saham yang lain termasuk Astra, tidak peduli fundamentalnya bagus, tidak peduli valuasinya murah, semuanya turun. Kenaikannya itu diborong tiga saham ini aja sama sama TPI satu lagi. Dan itu masih terjadi sampai sekarang. Jadi ya kita nggak tahu gitu ya. Nah, jadi kalau Anda pegang saham Astra, hold. Tapi kalau Anda baru mau masuk saat ini saya udah nggak berani lagi lah. Karena bulan lalu Pak, waktu waktu saham brand itu turun dari 8.000 sampai 5 ribuan, saya pikir udah selesai gitu loh. Acara goreng-goreng sahamnya ini udah selesai lah. Pasar modal kita aman lagi gitu. Sekarang naik lagi. Malah aman udah 9.000. Kemarin juga brand sempat sampai 9.000, sempat ngalahin Bank BCA lagi ya. Bank BCA juga sama ditahan-tahan terus seperti itu. Ya kumat lagi gitu loh. Berarti ya udah selesai, saham-saham lain nggak ada peluang untuk naik setidaknya untuk saat ini. Kalau dalam jangka panjang saya percaya bahwa goreng-goreng saham ini nggak akan terjadi untuk seterusnya. Pada akhirnya akan selesai juga gitu ya. Tapi selama itu terjadi susah Pak. Astra, Telkom, Indofood, saham apapun itu susah untuk naik dalam waktu dekat ini. Intinya Pak Antoni dan juga Pak Haji, problemnya bukan di Astra. Problemnya adalah di situasi pasar kita, dan situasi pasar kita ini juga bukan karena ada krisis ekonomi atau market crash atau pandemi, bukan. Tapi karena ada alien. Kalau bahasa saya mungkin gitu ya. Ada saham aneh yang dia naik terus sehingga saham lain jadi orang jadi takut untuk masuk, asing juga terus keluar dari sini. Dan dalam situasi seperti sekarang, yang bisa saya lakukan, saya sendiri melakukannya ya. Saya tetap hold saham-saham yang saya pegang, ya karena memang bagus. Saya nggak pegang Astra, tapi saya pegang saham lain dan itu tetap saya hold. Tapi kalau mau masuk lagi, saya ada uang kas, nanti dulu. Saham, tunggu dulu sampai situasi sekarang berakhir. Kalau pengen ikutin permainannya, maka seperti yang Pak Antoni bilang, udah kita beli aja itu brand.
Cuman begini Pak Antoni dan juga Pak Haji. Kalau saya beli brand, teman-teman saya juga pada ikut beli semua. Masuk tuh, berarti kan bandarnya dapat cuan tuh, ya kan? Karena dia ada yang beli barang dia di harga atas, berapa ratus miliar, berapa triliun. Apa yang terjadi setelah itu Pak Antoni, Pak Haji? Sahamnya bakal diapain? Ya dibanting. Ya dibanting. Ya dia udah jualan kok ngapain dia naikin lagi gitu kan? Memang tujuannya dinaikin itu apa? Sampai ada orang masuk kan? Kalau masuknya cuma 1 lot, 2 lot sih ya terus akan dinaikin Pak. Tapi kalau Anda masuknya agak banyak, dibanting Pak. Dan kalau kita masuknya 1 lot, ya buat apa? Kita untung berapa kalau kayak gitu? Nggak ngaruh dong. Jadi serba salah. Anda masuk itu pun pasti ujungnya dibanting juga. Nggak ada strategi yang benar untuk dalam situasi seperti sekarang. Jadi hold aja, balik lagi ke Astra, hold aja ya, tapi jangan dulu tambah lagi. Kita lihat dulu laporan keuangannya untuk kuartal 1 ini. Cukup ya Pak Antoni, Pak Haji.